gitu ya. gitu. Jadi semua produk sebenarnya kalau kalau produknya masih basic produk ya, pakaian sebenarnya punya pasar sendiri-sendiri, Pak. Betul Ya, betul. punya pasar sendiri. Jadi kalau kita oh, baju ini kok norak sih sebenarnya gitu. Nah, menurut kita norak, tapi menurut orang lain belum tentu norak. Ya, dan orang yang misalnya suka produk itu, nah itu lokasinya ada di mana, Pak gitu. Oh Nah, iya, itu iya. yang nanti segmentasinya harus kita cari gitu, Pak. Harus jelas gitu. Betul betul. Harus jelas seperti itu. Nah kalau yang tadi seperti anak muda tadi, kalau eh, bikin dulu atau jadi reseller aja kira-kira gitu kalau mau konsisten seperti tadi mas. Kadang-kadang kan, wah yang ini nggak laku pindah lagi, yang ini nggak laku pindah lagi, cepet gitu. Apa? Sebenarnya sebenarnya ini Pak ya, Ya, kayak saya buat produk yang daster waktu awal pandemi ya Pak ya. ya, ya. Saya buat bulan Maret kalau nggak salah, saya beli kain banyak. Niat awalnya sih sebenarnya saya ngajarin tetangga saya buat jualan. Awalnya saya ngajarin tetangga-tetangga saya buat jualan. Jujur waktu itu saya buat berapa ribu gitu, yang jual tuh justru tetangga-tetangga saya semua. Oh gitu. Yang notabene belum pernah bisnis. Oh, Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu di sebelah rumah saya tuh ada beberapa yang omsetnya 20, 30 juta sebulan ada gitu, Pak. oh gitu, besar juga Nah, ya. iya, karena saya ajarin jadi reseller gitu loh, Pak. Oh, Saya ajarin fotonya, saya ajarin cara jualannya kayak gitu. hmm. Nah, sekarang ketika saya mau pivot ke produk lain pun dia mulai ngambil produk-produk nggak cuma dari saya tapi dari yang lainnya juga gitu. Akhirnya jalan juga gitu, Pak. Dua-duanya gitu ya. Iya gitu. Nah Karena itu, emang disupport sih Pak ya, disupport hmm. lah. Nah ini juga yang unik kan tadi salah satunya kan harus konsisten dan fokus mungkin ya. Satu barang Ya, itu ya itu aja mungkin ya. Karena belum tentu ya, barang yang unik ini apa nggak disukai, pasti ada aja pasarnya ya. Nah ada aja kalau ya pasarnya. tadi yang salah satunya yang kalau mengenai daster tadi kan ya, Mas Beben punya spesifikasi tertentu atau keunikan tertentu apa gitu bisa bisa jadi laku Nah, karena kalau kan daster banyak mas di mana-mana gitu. ya kalau daster itu emang karena ini Pak, karena momen Pak. Kalau menurut saya karena momen. Oh, Ya, seperti dua minggu belakangan lah ya, daster tuh udah mulai kurang Pak. Makanya kita udah mulai harus pivot produk. oh, Nah, karena itu produk momen Pak. besar Ya, juga ya produk pasarnya ya. momen. Ya, dari itu. Nah, beda halnya sama Damakara, Pak. Hmm, Kalau Damakara itu produknya produk fashion, jadi long lasting dia. hmm. Jadi bukan momen gitu. Long lasting itu berarti pasti ada terus ya itunya pasarnya gitu. Ya, ya pesanan kalau kalau Damakara tuh rata-rata di ya 1.200, 1.300 tel per bulan, Mbak. Itu Gitu. kelasnya ke mana? Kelasnya menengah, kita jual rata-rata sih 350.000 ke atas, Pak. Oh gitu. Kalau itu marketnya lebih ke market middle to high sih ya, ke atas ya, 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 kayak ya. gitu. Berarti Tapi ini marketnya besar. harus kuat ya di riset dan sebagainya yang ini mah ya. Ya, benar. Riset kontennya harus benar-benar kuat kalau yang ini. Hmm. Nah kalau kebalik-balik lagi sama yang tadi, kalau momen-momen seperti itu yang daster kayak gitu, gimana itu? Kalau misalkan udah nggak ini, udah tinggalin aja atau gimana? Udah nggak? Jadi kalau kita sih kemarin kan emang produk substitusinya dari yang Indogarment ya Pak ya, karena market B2B-nya merendah, akhirnya kita buat itu ya. Nah jadi emang balik lagi ke tujuan awal sih sebenarnya Pak. Ya. Tapi karena marketnya sudah jalan, jadi kita harus pivot produk yang marketnya sama Pak. Oh gitu. Ya jadi setelah mereka beli daster, sekarang mungkin mereka beli baju olahraga kayak gitu. Tapi baju olahraganya yang masih 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 terjangkau sesuai sama market yang sudah dibentuk gitu, Pak. Oh gitu ya. Berarti dikelola lagi yang market tadi ya, dirawat ya, tetap ya, Iya, tetap ya. Oh, iya. iya.
kolamnya lah Pak, kolamnya harus tetap dikasih apa Umpan makanan terus nih. makanannya. Buat reseller juga gimana Mas? Sama Mas. Apa? Buat reseller. Ya sama. Jadi sebenarnya Hmm. reseller saya itu jualan di tempat yang sama Pak. Oh, produknya Misalnya beda-beda di gitu. Shopee ya. Ya Brandnya misalnya beda-beda. misalnya di Shopee, tapi dia jual misalnya produk saya ada tuh di Jogja ada yang jual, di Depok ada yang jual, Jakarta Selatan ada yang jual gitu. Oh, iya, iya. Ya, jadi banyak Pak. Gitu. Wah, berarti selama pandemi ini Mas Beben mah justru nggak ngerasa ini dong, nggak ngerasa ada keterpurukan di bisnisnya, bisnis fashion Ya, ini, nggak ya? kalau di Indogarment kebetulan enggak Pak, alhamdulillahnya ya. Jadi kita nggak ada pengurangan karyawan, kita masih produktivitas kita masih seperti normal sih Pak. Seperti normal lagi ya. Iya. Harga gimana, harga nggak naik nggak turun? Malah kita justru nambah kapasitas produksi di masa pandemi ini Pak. Hmm. Yang tadi yang itu ya, yang apa tadi, Gamakara. Ya, Damakara kita punya workshop lagi di Soreang baru juga ada. Jadi ada penambahan lagi justru. Oh gitu. Itunya di mana Mas? Industrinya? Pabriknya? Kalau kita di Cimuncang, Pak. Di Oh, Cahem, Cimuncang. deket Cahem, Cimuncang. Gitu Cimuncang. namanya. Nah, selain itu apa namanya? Kalau bisnis fashion ini apa perlu spesifikasi tertentu gitu Mas? Seperti yang tadi Mas bilang harus konsisten. Kan kalau dari Bandung ini kuatnya distro misalkan, kuatnya baju apa gitu. Apa harus begitu atau bisa aja menciptakan pasar tersendiri gitu? Sebenarnya kita bisa buat banyak ini ya, Pak ya, banyak produk ya. Justru karena kita tinggal di Bandung, resource-nya justru lengkap ya. Iya betul. Dari bahan baku sampai tenaga kerja bisa semua kita buat gitu. Hmm. Marketnya sih Pak, marketnya kita harus benar-benar bisa baca pasar ya, seperti itu. Contoh Indogarment sekarang hampir 40%-nya dia buat jaket untuk di Malaysia Pak. 40% ya? Ya, buat jaket untuk marketnya Malaysia. Jaket apa? Kayak Wanita, pria? Jaket pria. Jaket motor gitu? Casual sih Pak, Oh, jaket casual. casual untuk di Malaysia. Oh. Karena orang Malaysia itu nggak bisa buat jaket Pak. Nggak bisa bikin ya? Ya, Oh, di gitu. Malaysia bisa buat kaos, dia bisa buat kaos, tapi dia nggak bisa buat jaket. Karena nggak ada konveksi jaket di Malaysia, Pak. Oh gitu, bagus juga. Bisa ke sana itu gimana Mas? Melihatnya dari mana atau ngeriset dulu dari mana? Jadi gini Pak, industri fashion di Malaysia itu sudah mulai bergeser ya. Kalau zaman dulu mereka full ngambil tuh dari Vietnam sama Cina. Ya, ya, ya. Vietnam, Cina, Filipina gitu ya Pak ya. Nah sekarang dia udah melihat Bandung tuh sebagai kota industri Pak. Betul, Bandung itu betul. sebagai kota industri kreatif. Jadi sekarang tuh dari Malaysia itu udah mulai ada beberapa tour yang emang mereka tuh cari untuk cari supplier gitu Pak. Oh, pemasoknya ya? Gitu. Ya jadi beberapa perhimpunan pengusaha fashionnya emang sudah kerjasama sama kita gitu Pak. Oh, seperti yang sering itu ya ke pasar baru ibu-ibu itu. Mereka Iya, juga gitu ya? tapi ini versinya versi yang jualan online-nya gitu Oh Pak. iya, ngeliat online-nya ya. Ya kayak gitu. Ya betul betul. Nah cari pasar seperti itu nggak mudah Mas sebetulnya Mas ya? Ya, Atau riset pasarnya harus bagus. ya kemudian setelah tahu pasarnya di sana bagus, kemudian apa yang dilakukan kita misalkan buka toko atau apa gitu di sana atau nggak usah? Jadi kalau saya kebetulan sekarang saya dari beberapa di situ ada beberapa supplier, saya nunjuk satu distributor Pak. Oh ada distributor di Jadi sana. saya sistemnya kayak kerjasama lah gitu Pak. Ya ya ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya kerjasama sama
teman kita atau misalnya rekan bisnis kita di Malaysia gitu. Hmm, Seperti itu. gitu ya. Selain Malaysia pun pasar lokal gimana yang bagus itu Mas? Kalau sekarang sih kalau market B2B jelas ya Pak ya, pasti saya marketnya luar Bandung. Ya Kalimantan, Papua, Sulawesi ya. Tapi kalau misalnya retail, kita kebetulan base kita masih besar di Jakarta, Jabotabek sih Pak. Oh, masih besar di sini ya. Ya, masih besar Jabotabek. Soalnya saya pernah juga ya ada yang dari Kalimantan tuh lihat-lihat distro di Bandung tuh yang di mana? Raihangan Plaza itu. Iya, iya, Katanya iya, iya. laku, nah, pokoknya penduduk Bandung mah saya buka di sana pakai toko distro Bandung. Wah, Laku. banyak pembelinya. Gitu. Ya, karena Indogarment kalau misalnya nggak ada di Bandung mungkin belum tahu bisa sukses atau enggak. Justru karena ada nama Bandungnya ya. Heeh. Kuat ya itunya ya mesti ya. Ya, kuat. Mm-mm. Nah kemudian setelah kita tahu itu tadi apa riset pasar dan sebagainya, apa kita juga harus terjun ke ininya Mas apa dunia merancangnya gimana? Nah, kebetulan saya orang produksi ya Pak ya. Kalau desain itu mungkin saya juga kurang di situ ya. Tapi saya lebih ke bisa riset pasar. Tapi kalau untuk desain kita kebetulan kita punya karyawan ya, tim yang untuk khusus desain Pak, Oh. fashion designer ya ada. Terus ngerekrut lagi gitu ya? Iya rekrutmen baru Hmm. ada. Oke kalau begitu. Kemudian apakah ini Mas yang tadi itu yang seperti momen-momen ya? Nah kali ini kan banyak yang olahraga gitu ya, sepeda gitu yang tadi Mas mau bikin gimana? Apa perlu diversifikasi juga selain baju, mungkin ke tasnya atau apa atau Ya. turunan-turunan dari fashion itu perlu juga nggak dibidik kira-kira? Ya, banyak sih ya sebenarnya. Tapi emang kita harus benar-benar melihat pasar tuh. Misalnya contoh begini ya Pak ya. Contoh, kita misalnya lagi di tempat orang olahraga, misalnya contoh di gazebo lah atau di Arca Manik gitu ya, liatin orang gitu ya. Nah orang sepeda teh kadang dia cuman ada rompinya ternyata sepeda teh ya rompinya misalnya rompinya seperti ini. Kita cek tuh nanti di marketplace atau di pasar di internet berapa rompinya, terus kalau kita udah ngerti biaya produksinya kan ternyata tuh pasarnya masih bagus nih, bisa kita buat rompinya, topinya ya kan Pak ya, terus peralatan-peralatan lainnya gitu Pak. Ya seperti itu. Nah kalau Mas mah kan tahu ya karena orang produksi gitu ya. Nah kalau buat reseller gimana Mas kira-kira apa yang harus Reseller dilakukan? Sama juga gitu ngerisetnya seperti itu. Gimana? Nah kalau reseller sebenarnya reseller kan ada sebenarnya marketing ya, channel marketing ya. Jadi kalau reseller lebih ke melihat lingkungan sekitar sih sebenarnya Pak. Untuk awalnya. Jadi istilahnya marketing ring satu lah Pak. Misalnya ring satu tuh pertemanan yang paling dekat. Ya kira-kira ya misalnya kita lagi hobi main sepeda, mungkin kita bisa jadi reseller untuk baju sepeda misalnya gitu Pak. Iya. Nah seperti itu. Atau Nah ibu-ibu ya. Terus? Ya biasanya sih lebih ke kita membiasakan diri dulu sih Pak. Membiasakan diri untuk jualan itu kan nggak gampang ya Pak ya. Iya. Ini dari yang seneng dulu gitu. Oke, wah. Ya pastinya gitu ya. Kalau kemudian beberapa waktu lalu banyak juga yang industri besar itu justru rontok ya Mas ya. Oh iya benar. Kenapa terus malah beralih ke bikin hazmat gitu ya, APD dan sebagainya gitu. Itu kenapa? Apa karena terlalu besar atau enggak? Kalau seperti Mas masih bisa fleksibel gitu. Ya, kalau jadi Indogarment sendiri Pak, saya setting emang bukan untuk jadi pabrik Pak. Apanya? Ya. Dari awal saya berdiri Indogarment emang bukan saya setting untuk besar seperti pabrik Pak.
Oh gitu. Kenapa? Karena costingnya Pak, costing dan fleksibilitas. Oh gitu ya, betul betul. Nah, jadi kita memposisikan sebagai bukan pabrik aja gitu. Garment. Saya lebih suka punya klaster produksi Pak daripada membesarkan yang ada di dalam. Oh, lebih Gitu. enak ya kalau segitu. Lebih enak karena kita lebih kemarin industri banyak tumbang karena apa? Karena emang pasar tuh cepat berubah. Terus pabrik kan dia karena besar, dia untuk buat satu produk aja perlu perlu merubahnya, sistemnya harus diubah gitu Pak. Ya ya ya. Ya seperti itu. Tapi kalau Mas sendiri ambil bahan bakunya tetap dari pabrik kan mungkin? Ya untuk yang quantity banyak sih pasti kita ke pabrik Pak. Hmm. Nah, ketika Tapi pabrik yang terpuruk gitu, bahan baku susah atau gimana atau mahal atau gimana? bahan baku kemarin sempat sempat agak susah sih Pak. Di Hmm. bulan April Mei itu masih susah bahan baku. Karena Hmm. pabrik banyak yang ada yang tutup, ada juga yang masuknya juga jadi di jadwal gitu, produksi kapasitas produksinya diturunkan. Hmm. Nah, ketika susah bahan baku, terus apa yang dilakukan? Kebetulan kan sih Pak, kalau yang kita by order nih Pak. Oh, by order ya. Ya. Jadi nggak terlalu berdampak ya kalau ke kita. Oh ya ya ya. Oh gitu ya. Jadi caranya biar fleksibel, jangan terlalu besar juga, tapi bikin klaster-klaster ya. Ya, beli buat cluster, dan kalau emang kita mau ngembangin lebih baik, ya saya lebih memilih untuk punya punya bisnis yang lain gitu loh Pak. Oh gitu ya. Lebih enak ya. Lebih enak kayak gitu. Tapi kan kata beberapa pakar itu justru harus fokus Mas. Gimana itu Mas? Kalau untuk Nah, saya kan para fokusnya, pemula, gimana? eh, jadi kalau saya tuh fokusnya lebih ke saya ngembangin si produk retailnya sih Pak, Ya. bukan fokus di produksinya. Oh itu ya. Ya. Karena kalau menurut saya di Bandung ini untuk produksi nggak akan kurang Pak. Untuk Tukang produksi buat ya. baju tuh dari Soreang sampai ke Lembang tuh ada semua tukang buat baju Pak. Jadi mulai dari pabrik, rekanan teman-teman yang masih 2-3 penjahit, itu saya rangkul aja sih Pak. Hmm. Jadi kalau dibilang goyah nggak juga ya sebetulnya Mas ya selama pandemik ini. Ya nggak juga sih sebenarnya, Nggak asal juga. kita mau mengorbankan diri lebih sedikit lebih capek lah untuk mikirin produk lah ya gitu Pak. Hmm. Jadi kalau saya perhatiin tadi Mas ini kuat juga di pemasaran ya Mas ya, dengan Ya, riset benar. dan sebagainya. Itu memang Riset penting juga itu Mas. Kalau misalnya kayak pemula gitu mau bisnis fashion, di pemasaran aja dulu kuatnya gitu, nggak usah produksi. Ya, Gimana? ya sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis, ujung tombaknya kan pemasaran Pak ya. Pemasaran, betul betul. Ya kan pemasaran. Jadi yang harus dipelajarin dulu ya ada pemasarannya itu Pak. Hmm. Ya jadi nggak kita mau buat konveksi terus mau jualan gitu. Kalau menurut saya agak sedikit berlebihan sebenarnya kalau kita tinggal di Bandung. Oh iya, Lebih baik jualan dulu, kalau udah gede baru buat konveksinya gitu. oh iya betul betul. Iya, bagus. Aduh, menarik sekali apa yang diperbincangkan hari ini. Jadi sebetulnya bisnis fashion di masa pandemi, terutama di Bandung ini, jangan khawatir itu Mas ya. Dari Ya, selatan jangan sampai khawatir. utara ada ya Ada. bahan bakunya gitu ya. Bahan yang bisa kita jual, tinggal gimana pinter-pinternya kita gitu ya. Ya, Memperhatikan pasar. Mungkin itu dulu Mas apa perbincangan kita. Terakhir apa mungkin pesan yang ingin disampaikan Mas untuk masyarakat, apalagi mereka yang ingin bisnis di fashion gitu setelah masa pandemik ini. ya buat teman-teman rekan-rekan yang sedang bisnis fashion ya, Ya. terutama yang di Bandung, saya lebih ke pengen nyemangatin ya. Sebenarnya kita itu untuk permintaan tuh sebenarnya tidak berkurang asal kita mau tetap melakukan inovasi terus, kemudian kita mau belajar marketingnya, ya. Ayo tingkatin
apa ya, skill di marketing gitu loh Pak. Oh, Jadi iya. kita harus pinter jualan juga gitu ya, jangan cuman jago di produksi aja gitu untuk sekarang, karena orang produksi itu bisa membuat tapi kan belum bisa jualan. Masarkan. Nah sekarang ayolah kita jualan, karena marketplace sudah banyak, kesempatan kita untuk lebih dekat sama pasar tuh lebih besar sekarang gitu dibanding dulu gitu. Jadi terus semangat dan terus inovasi, biar bisnisnya bisa jalan terus gitu Pak. Oke. Ya, oke, Tribuners, itu tadi pesan-pesan yang mendalam dari Mas Beben ya. Untuk para Tribuners, semangat terus. Kalau mau bisnis jangan malu, jangan ragu. Banyak channel yang bisa dilakukan ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk belajar marketing terus. Oke, Mas Beben, sampai di sini dulu Terima perbincangan kasih, kita. Tribuners. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya. Sukses terus dan penuh berkah buat Mas. Salam buat Amin. keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.